Welcome to Queen My Channel. Aku Bukan Penggoda episode 42. Edward, Dion, dan Regan berlarian menuju kediaman Julia. Mereka tak langsung pulang setelah mendengar kabar duka dari Milan mengenai Oma Lilian yang sudah tiada. Atas saran Regan, mereka kembali ke rumah Julia untuk membawa Julia bersama mereka, mengingat perjalanan dari kota ke desa sangat jauh. "Julia!" panggil mereka bersamaan sembari terus mengetuk pintu. Iya, bukan Julia yang keluar, melainkan Sri. Edward yang banjir air mata langsung meraih tangan Sri. "Ibu, ayo pulang bersama kami ke kota. Oma Lilian meninggal. Edward baru saja mendapat kabar," ucap Edward memohon pada Sri. Mulut Sri terbuka lebar mendengarnya, tentu saja kaget. "Sebentar nak, ibu panggil Julia dahulu." Sri masuk kembali ke dalam rumah dan berlari masuk ke dalam kamar Julia. "Julia," panggil Sri pada sang anak yang sepertinya baru terbangun dari tidurnya. "Astaga, ada apa, Bu?" tanya Julia kaget melihat Sri sudah banjir dengan air mata. "Oma Lilian meninggal, nak. Edward baru saja mendapat kabar dari ayahnya. Sekarang mereka menunggu kita. Ayo cepat bersiap, Julia." Julia tanpa membantah langsung mengiyakan ucapan sang ibu. Dia langsung meraih tas berisi barang-barang berharganya yang tak pernah ia keluarkan. Pun begitu dengan Sri. Wanita itu berlari menuju kamarnya untuk mengambil tasnya. Julia menggendong Kevano yang sedang asik bermain. "Serahkan padaku, sayang." Edward masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil alih Revano dari gendongan Julia. "Nak, Dion dan Regan bisa tolong ambil semua jualan ibu, roti-rotian serta minuman. Pokoknya ambil saja apa yang bisa dimakan untuk bekal kita," suruh Sri. "Iya bisa, Bu." Langsung saja Regan dan Dion bergerak. "Sayang, udah semua yang penting diambil?" tanya Edward pada Julia. Julia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Sudah semuanya, Bu. Gak ada yang ketinggalan barang berharga ibu." Edward beralih bertanya pada Sri. "Iya, sudah nak. Kalau gitu, ayo masuk ke dalam mobil. Kali ini aku yang nyetir," ucap Edward. "Kau serius bisa?" tanya Regan sedikit khawatir. "Aman," sahut Edward. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Regan dan Dion duduk di paling belakang baris ketiga, Revano dan Sri di bangku kedua, dan Julia di depan di samping Edward yang mengemudi. "Kita jemput abang dulu," ucap Edward menjalankan mobilnya. "Kalian tunggu di sini saja, aku yang jemput abang," ucap Julia pada mereka saat mobil Edward sudah tiba di hadapan sekolahan kayu sederhana. Edward tentu saja tidak akan membiarkannya. Dia ikut menyusul Julia untuk menjemput Revano. Kebetulan saat ini bertepatan dengan jam istirahat. Revano sedang bermain dengan teman-temannya di lapangan. "Abang," panggil Julia pada sang anak. Revano menoleh, matanya berbinar saat melihat Edward. Langsung saja dia berlari menghampiri Edward yang berdiri di belakang Julia. Julia terpelongo sebentar saat melihat sang anak melewatinya begitu saja. "Abang kangen Dedi," ucap Revano memeluk Edward. "Dedi juga kangen, Boy. Tapi sekarang kita harus pamit sama gurunya abang dulu. Kita harus pergi. Kita pulang ke kota sekarang," ucap Edward, memberikan kode pada Julia untuk segera meminta izin pada pihak sekolah. "Abang ke kelas, ambil tasnya. Dedi sama mama mau ke ruang guru dulu," ucap Edward. "Oke, Dedi." Sementara Revano berlari menuju kelas, Edward dan Julia bergegas menuju ruang kepala sekolah. Sementara di kediaman Stewart, suara tangisan memenuhi ruang keluarga yang luas. Rumah itu kini tengah berduka karena ada salah satu keluarga yang berpulang. "Sudahlah sayang, kita doakan yang terbaik untuk ibu," ucap Milan mengusap bahu bergetar sang istri. "Iya mas. Anak-anak gimana?" tanya Aulia dengan suara parau akibat kebanyakan menangis. "Sudah di perjalanan sayang, mereka membawa Julia, Sri, dan cucu-cucu kita," jawab Milan memberitahu. Aulia mengangguk dan kembali melanjutkan tangisnya. Lauri pun kini ada di sisi Aulia memeluk wanita itu. Edward terus melajukan mobilnya meskipun dengan air mata yang sesekali jatuh menuruni pipinya. Hari sudah beranjak sore, kemungkinan mereka akan tiba tengah malam di kota. Sri pun mengeluarkan roti yang tadi dibungkus oleh Regan dan Dion. "Julia, ini makan untuk mengganjal perut, untuk Edward juga," ucap Sri memberikan 2 bungkus roti. Julia pun menyambutnya. Sri juga memberikan pada Dion dan Regan di belakang. Mereka pun sore itu mengganjal perut dengan roti. Julia menatap Edward yang terlihat begitu fokus menyetir. "Mas, ini makan roti dulu," ucap Julia. "Taruh saja sayang, aku belum lapar," sahut Edward tanpa menoleh. Pandangannya terlalu fokus menyetir saat ini, agar bisa segera sampai di kota.
Julia tahu Edward bohong. Tidak mungkin jika tidak lapar. Mereka hanya makan tadi pagi saja. Tangannya pun tergerak membuka bungkus roti, lalu menyodorkannya ke mulut Edward. "Makan mas, aku suapin," ucapnya. Edward pun langsung saja memakannya. Sedangkan di belakang mereka yang lain kecuali Revano dan Kevano, mereka bernafas lega melihat interaksi Julia dan Edward. Paling tidak, Julia sudah mau bicara pada Edward. Tengah malam, akhirnya mereka sampai di rumah duka. Kedatangan mereka langsung disambut Milan, Aulia, Laura, dan James serta kerabat yang lain. Tangis kian pecah malam itu. Julia menangis sesenggukan di samping Edward. Pun begitu dengan Sri, Dion, dan Regen. Sedangkan Kevano dan Revano ditidurkan oleh James di dalam kamar. "Maafin Julia, Oma," lirih Julia di dalam hati. Tak jauh beda dengan Julia, Edward pun membatinkan hal yang sama, meminta maaf pada sang nenek yang kini sudah tiada. Pagi hari pemakaman Lilian pun berlangsung. Di atas tanah merah yang basah bertabur bunga, mereka semua menangis pilu dan sedih melepaskan kepergian Lilian. Menangis dan menangis terus mereka lakukan meskipun sejuta orang bilang, "Ikhlaskan dan jangan menangis." Tetap saja tidak bisa, air mata tak bisa terbendung. Setelah pemakaman, mereka kembali ke kediaman Stewart untuk menggelar doa bersama untuk Lilian yang kini sudah tenang di atas sana. Aulia menghampiri Julia, memeluk Julia dengan erat. Baru hari ini dia bisa temu kangen dengan Julia. "Momi kangen kamu sayang." Julia juga kangen sama Momi. "Momi gimana kabarnya?" "Sehat, tapi gak begitu baik setelah kamu pergi. Jadi jangan pergi lagi ya sayang." Julia tak menjawab, dia hanya tersenyum saja. "Ah ya, ini Momi temukan di kamar Oma Lilian, tertulis di sana untuk kamu. Momi belum buka, langsung Momi kasih ke kamu." Aulia menyerahkan sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Lilian untuk Julia. Julia menyambutnya dengan perasaan sedih begitu mendalam. Malam hari, Julia sudah berada di dalam kamar tamu. Dia memilih untuk tidur seorang diri, sedangkan Sri bersama dengan anak-anaknya. Dia juga tidak tidur di kamar Edward, hatinya masih bimbang saat ini. Teringat akan surat yang diberikan oleh Aulia padanya, Julia mengambil kertas bertulisan, "Untuk cucuku Julia." Membaca tulisan itu saja sudah membuat hati Julia sedih. Dengan menarik nafas dalam, Julia membuka surat tersebut dengan perlahan dan mata yang sudah berkaca-kaca. "Untuk Julia cucuku, ini Oma Lilian. Oma sendiri yang menulis ini. Semoga kamu bisa membaca tulisan Oma ini. Oma banyak salah padamu Julia, maafkan Oma. Oma tidak tahu harus seperti apa menebus kesalahan Oma padamu, karena Oma ikut andil membenci kamu. Maafkan Oma. Oma sudah tua dan sepertinya waktu Oma sudah tak banyak. Oma hanya ingin minta maaf. Oma menulis ini khawatir Oma tak sempat bertemu denganmu langsung. Oma ingin sekali melihat kamu dan Edward bersatu kembali, tapi sepertinya waktu Oma tidak sepanjang itu. Julia, boleh Oma minta sesuatu padamu? Oma tahu Oma, Edward, dan Milan bersalah padamu. Tapi bisakah kau membuka hatimu sekali saja untuk Edward? Mulailah kembali dengannya. Oma sangat khawatir sama cucu Oma yang satu itu. Oma takut dia akan salah pilih wanita, karena selama ini tidak pernah dia tertarik pada wanita. Kamulah wanita pertama dan satu-satunya Julia. Oma ingin kamu bisa bersamanya. Dengan begitu, Oma akan tenang pergi dari dunia ini. Tapi jika permintaan Oma ini sangatlah berat untukmu, tak apa sayang, jangan dipaksakan. Oma mengerti, karena gelas pecah juga tidak mungkin utuh kembali. Oma paham itu, tapi kalau bisa Oma titip Edward ya. Oma pergi, maafkan Oma sekali lagi. Salam sayang, Oma Lilian.